Semua orang mengira hidupku sempurna. Rumah megah, suami kaya, anak yang manis. Tapi, ternyata semua itu cuma topeng. Sampai pada akhirnya, hai semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Rujak Kehidupan. Enjoy this video. Namaku Ayla. Semua orang pikir hidupku sempurna. Tetangga, teman, bahkan keluargaku sendiri selalu bilang betapa beruntungnya aku. Wah, Ayla hidupnya enak ya. Punya suami pengusaha sukses, rumah kayak istana, mobil mewah, tas branded. Mereka nggak salah melihat dari luar. Rumahku besar, kaca di mana-mana, lantai marmer dingin yang selalu mengkilap, pelayan mondar-mondir, rapi dan sopan, taman luas dengan air mancur. Seolah hidupku selalu manis. Tapi semua itu cuma pameran yang menipu. Di balik semua keindahan itu, ada hati yang kosong. Ada pernikahan yang retak tanpa suara. Di balik pintu rumah megah ini, aku hanyalah penghuni yang pelen-pelen, jadi asing di rumah sendiri. Aku cuma istri yang makin hari makin gak dianggap. Kalau dulu, Raka selalu pulang dengan senyum, cerita panjang tentang bisnisnya, atau sekadar pelukan singkat sambil bilang, Ayla, aku capek, tapi seneng lihat kamu. Sekarang semua itu cuma kenangan. Aku masih ingat masa-masa awal kami menikah. Ketika kami tinggal di rumah kecil kontrakan, masih nabung buat beli motor. Dan Raka cuma kerja jadi karyawan biasa. Aku masak tiap hari, bantu dia tulis proposal bisnis, bahkan ikut bantu riset dan ketik dokumen sampai larut malam. Dia selalu bilang, kita bangun semuanya sema-sema ya, sayang. Dan aku percaya, tapi sepertinya aku lupa. Manusia bisa berubah secepat cuaca. Akhir-akhir ini, setiap malam aku duduk di ruang keluarga, menunggu lampu mobil masuk ke garasi, berharap pintu terbuka, dan Raka pulang dengan senyum seperti dulu. Tapi yang datang cuma suara jam dinding dan hembusan AC yang dingin. Raka sering pulang malam, jam 11, jam 12, bahkan pernah jam 2 pagi. Alasannya selalu sama, meeting bisnis, meeting yang rasanya nggak pernah selesai, meeting yang entah kenapa selalu membuatnya pulang dengan aroma parfum wanita yang samar menempel di kemejanya. Aku bukan orang bodoh, tapi hatiku masih berusaha percaya. Setidaknya sampai malam itu. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidur anakku, Dira. Anak kecil yang jadi setu satannya, alasan aku tetap bertahan. Dira tertidur pulas, wajahnya tenang, napasnya pelan. Tangan mungilnya memegang ujung bajuku, seolah dia takut aku pergi. Aku elus rambutnya, lembut, sambil berbisik, Mama di sini sayang, Mama nggak akan kemana-mana. Anak kecil selalu bisa jadi alasan untuk tetap kuat. Meski hati hancur berkeping-keping, aku menatap jam dinding. Jam menunjukkan jam 10 lewat 40 menit malam. Rumah sepi, hanya suara AC dan detak jam yang menemani. Aku berusaha tidak menangis. Air mata seolah selalu siap jatuh kapan saja. Aku meremas ujung selimut, mencoba menahan rasa gelisah yang semakin besar. Hati kecilku tahu ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang selama ini aku pura-pura nggak lihat. Tiba-tiba suara pintu depan terbuka. Suara langkah kaki. Berat tapi teratur. Aku buru-buru menyeka air mata sebelum terlihat. Aku turun perlahan, meninggalkan Dira yang masih terlelap. Saat aku sampai di ruang tamu, Raka sudah berdiri di sana, lepas sepatu, dengan ekspresi datar. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, bahkan sekadar sudah tidur pun tidak. Ayla, suaranya rendah dan dingin, kita harus bicara. Dek, kata paling kutakuti dari mulut seorang suami. Kata yang biasanya jadi pertanda buruk dalam sebuah pernikahan. Aku berdiri diam di depannya, mencoba terlihat kuat, meski jantungku rasanya mau runtuh. Bicara apa? Suaraku pelan, hampir bergetar. Dia menarik napas panjang, seolah yang mau dia katakan itu hal besar, tapi ringan baginya. Aku
menunggu. Rasanya dunia berhenti berputar. Aku mau jujur, katanya tanpa menatapku. Aku udah menikah lagi. Seketika, seluruh tubuhku seperti lumpuh. Dunia berhenti. Suara jam lenyap. Udara terasa berat. Bahkan napasku seperti hilang. Aku mematung. Butuh waktu beberapa detik sampai otakku bisa memproses kata-katanya. Kamu serius? Suaraku keluar serak. Hampir tidak terdengar. Dia hanya mengangguk. Tenang, dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Aku udah pikirin ini matang-matang. Aku nggak mau bohong lagi. Aku menikah sama dia karena aku butuh kebahagiaan baru. Kebahagiaan baru. Jadi, aku apa selama ini? Aku bahkan tidak bisa menahan tawa getir yang keluar dari bibirku. Jadi selama ini aku apa, Raka? Boneka? Pengisi rumah? Wanita yang kamu tinggalkan begitu saja? Kalau bosan? Suaraku pecah. Dia menghela napas. Seolah aku sedang drama, padahal hidupku baru saja dihancurkan. Ayla, kamu wanita baik. Tapi aku butuh kebahagiaan baru. Wanita baik, kata paling menyakitkan yang pernah aku dengar. Karena itu artinya aku tidak cukup. Karena itu artinya aku baik, tapi bukan pilihan. Karena itu artinya aku cuma tempat singgah, sementara dia mencari sesuatu yang lebih menyenangkan. Tubuhku gemetaran. Aku menahan air mata mati-matian. Selama ini aku setia. Aku mendukungnya dari nol. Aku menjadi ibu yang baik, istri yang patuh, perempuan yang selalu mendahulukan keluarganya. Dan sekarang aku cuma wanita baik yang bisa diganti kapan saja. Aku sudah coba bertahan, Ayla, katanya lagi. Tapi aku harus jujur sama perasaanku. Aku menatapnya tajam. Walau mataku mulai panas. Dan kamu pikir kamu satu-satunya yang berjuang di sini? Aku juga capek, Raka. Tapi aku bertahan karena keluarga. Aku bertahan karena janji. Dia mengalihkan pandangan. Entah merasa bersalah atau hanya tidak peduli. Aku nggak mau ribut malam ini. Aku cuma bilang apa adanya. Dalam hati, aku hancur. Tapi aku punya anak. Aku harus kuat. Aku harus tetap berdiri meski rasanya lututku mau jatuh. Dira lagi tidur, kataku sambil menelan rasa pahit. Jangan sampai dia dengar. Dia hanya mengangguk. Seolah selama ini dia masih peduli. Aku memalingkan wajah, berjalan pelan ke arah tangga. Setiap langkah terasa berat. Di ujung tangga, aku berhenti, menarik napas panjang. Aku tidak boleh runtuh. Tidak malam ini. Tapi ketika aku kembali ke kamar dan melihat wajah Dira yang polos, air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku duduk di lantai, memeluk kaki sendiri, berusaha tidak bersuara. Aku harus kuat, bisikku pelan, meski hati rasanya remuk. Aku harus kuat demi kamu, Nak. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendirian di dunia ini. Dan hatiku pecah. 2 hari setelah pengakuan itu, rumah terasa semakin sunyi. Sunyi yang bukan karena tidak ada suara, tapi karena hatiku seperti kehilangan tempatnya. Setiap langkahku di lantai marmer terasa asing. Seperti rumah ini sudah bukan milikku lagi. Sejak malam itu, aku hanya menjalani hari seperti robot. Bangun, mandikan Dira, siapkan sarapan. Lihat Raka keluar tanpa pamit dan kembali menelan air mata di sudut-sudut rumah. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang entah kemana. Rasanya seperti tenggelam dalam laut yang dalam dan gelap, tanpa tahu kapan bisa muncul ke permukaan lagi. Siang itu, aku sedang melipat baju kecil. Dira, ketika suara roda koper terdengar dari bawah. Awalnya aku berpikir itu hanya pegawai rumah yang sedang bersih-bersih. Tapi suara koper itu terlalu berat, terlalu jelas, terlalu menyakitkan. Aku turun perlahan. Langkahku melemah seiring rasa takut yang mulai menyeruak di dada. Di ujung tangga, pandanganku langsung menangkap
koper hitam besar, dan 2 koper tambahan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Di belakangnya, terlihat Raka sedang sibuk menelepon sambil mengatur sesuatu di meja. Rumah ini akan aku tempati dengan istriku yang baru, ucapnya dingin, tanpa menoleh padaku. Kalimat itu seperti pisau yang menggores langsung ke dalam hatiku. Dia mengatakannya dengan begitu biasa, seolah yang dia bicarakan hanya tentang memindahkan furnitur, bukan menghancurkan hidup seseorang. Aku berdiri terpaku. Kedua telapak tanganku terasa dingin. Jadi, aku harus pergi? Tanyaku lirih. Suaraku hampir tidak terdengar. Aku tahu jawabannya, tapi aku butuh mendengarnya langsung. Kadang, luka terasa semakin nyata kalau sudah diucapkan. Meski itu menyakitkan. Dia menutup teleponnya, lalu menatapku seolah aku hanya gangguan kecil di jalannya. Aku sudah siapkan apartemen buat kamu dan Dira, katanya datar, seperti memberitahu seorang pembantu bahwa gaji bulanannya sudah ditransfer. Dia bahkan menambahkan sedikit anggukan bangga, seakan dia baru saja melakukan perbuatan baik. Pahit, rasanya pahit sekali, seolah semua jerih payahku selama bertahun-tahun, semua cinta yang kuberi hanya dihargai dengan 1 apartemen sebagai hadiah perpisahan. Padahal itu bukan hadiah, itu pengusiran yang dibungkus rapi. Aku tidak menjawab. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan patahnya hatiku. Aku hanya menatap koper itu. Koper yang jadi bukti nyata bahwa aku diganti. Bahwa seseorang sudah duduk di tempatku, bahkan sebelum aku pergi. Besok aku minta kamu siap, lanjutnya santai, supaya dia bisa langsung pindah. Dia, wanita itu, wanita yang entah siapa, yang tiba-tiba saja mencuri suamiku, hidupku, keluargaku, dan aku tidak tahu bagaimana harus membencinya atau diriku sendiri karena tidak melihat tanda-tandanya. Lebih cepat, aku hendak berbalik. Tubuhku masih gemetar ketika Raka tiba-tiba berkata kalimat yang membuat seluruh tubuhku serasa roboh. Aku minta Dira ikut tinggal di sini sama aku. Kamu pergi sendiri. Dunia berhenti. Aku refleks menoleh cepat, seolah telingaku salah dengar. Apa? Suaraku pecah. Itu anakku juga. Raka tetap tenang, seperti sedang membicarakan jadwal rapat. Semua sudah aku atur. Kamu bisa jenguk, tapi tinggalnya sama aku. Aku merasakan dada sesak, napas tercekat. Raka, kamu gak bisa ambil anakku begitu saja. Suaraku naik, lebih karena panik daripada marah. Dira masih kecil, dia butuh ibunya. Dia menatapku lama, lalu menghela napas, seakan aku yang tidak mengerti. Ayla, kamu bisa ketemu kapanpun. Aku nggak melarang, tapi aku yang akan urus dia. Aku menggeleng keras. Air mata sudah mengalir. Tidak, kamu nggak punya hak buat pisahin aku dari anakku. Dia lahir dari aku. Aku yang membesarkan dia setiap hari. Kamu bahkan hampir nggak pernah ada. Wajah Raka mengeras sedikit. Ayla, aku hanya ingin masa depan terbaik buat dia. Di sini dia punya fasilitas, sekolah bagus, lingkungan bagus. Kamu di apartemen. Kamu mau dia hidup terbatas. Aku terdiam, tidak karena setuju, tapi karena kata-katanya terlalu kejam. Seolah menjadi ibu penuh cinta dan perhatian tidak ada nilainya dibanding uang. Seolah semua usahaku, semua pelukan dan begadang menemani Dira saat demam, semua doa setiap malam hanya dianggap terbatas. Dira bukan barang. Raka, suaraku pecah, hampir seperti bisikan. Kamu gak bisa tentukan dia tinggal di mana hanya karena kamu kaya. Dia tidak langsung menjawab, hanya memalingkan wajah, seperti bosan mendengar rengekanku. Ini keputusan terbaik. Kamu harus ngerti. Aku tak sanggup lagi menahan tangis. Tubuhku goyah. Lututku hampir jatuh ke lantai. Aku merasa seperti semua kekuatan yang tersisa dalam diriku ditarik paksa. Raka, dia butuh ibunya.
Kataku putus-putus. Dia menatapku. Dan yang paling menyakitkan adalah tatapannya begitu tenang. Dia juga butuh masa depan terbaik. Jawabnya enteng. Saat itu, aku sadar aku bukan cuma ditinggalkan. Aku sedang dirampas. Aku mau kehilangan semuanya. Rumahku, suamiku, dan anakku. Bukan hanya pernikahanku yang hancur, tapi identitasku sebagai ibu juga mau diambil. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku meremas kusen pintu untuk menahan tubuhku tetap berdiri. Di ujung pandanganku, aku melihat Dira turun tangga dengan bonekanya. Matanya yang kecil menggesek-gesek karena baru bangun. "Mama," suaranya lembut, polos, menghancurkan hatiku lebih dalam lagi. Aku buru-buru menyeka air mata, membungkuk cepat memeluknya sebelum dia mengerti percakapan tadi. "Gak apa-apa sayang," bisikku sambil memeluknya erat-erat. "Mama ada di sini. Mama gak akan ninggalin kamu." Tapi dalam hatiku, ketakutan itu menghantam lebih keras dari sebelumnya. Ketakutan kehilangan anakku. Ketakutan dipaksa hidup tanpa satu satania cahaya yang tersisa dalam hidupku. Dan saat aku menggendong Dira, memeluknya erat, seolah nyawaku bergantung padanya, aku tahu satu hal dengan pasti. Pertarungan ini baru saja dimulai. Aku mungkin gak punya kekayaan seperti dia, tapi aku punya kasih seorang ibu. Dan aku akan mempertahankan anakku dengan seluruh darah dan napas yang aku punya. Aku peluk Dira erat-erat. Seolah kalau aku sedikit longgar saja, dia akan menghilang dari pelukanku. Anak kecil yang masih 5 tahun itu memandangku dengan mata bulat, bening, dan penuh ketulusan. Wajahnya polos, tanpa sedikit pun bayangan tentang apa yang sedang terjadi. Dia nggak tahu ayahnya sudah memilih dunia baru tanpa kami. Dia nggak tahu ada rencana jahat yang mencoba memisahkan kami. Dunia kecilnya masih sebatas boneka kelinci yang selalu dia bawa. Susu hangat sebelum tidur, dan pelukan mamanya setiap malam. "Mama, kok mama nangis?" Suaranya lembut, polos, dan entah kenapa malah membuat hatiku makin terasa remuk. Aku buru-buru menghapus air mata dengan punggung tangan. Senyum paksaku tarik, meski rasanya bibirku kaku. "Nggak apa-apa sayang, Mama cuma capek." Dia mengangguk pelan, lalu memelukku lagi. Kali ini justru dia yang menguatkan aku. Padahal dunia biasanya bilang seharusnya aku yang menguatkan dia. Aku membelai rambutnya perlahan, mencium kepalanya yang wangi bedak bayi. Di momen itu aku sadar, apapun yang terjadi, aku nggak boleh menyerah. Kalau aku tumbang, siapa yang akan melindunginya? Setelah menidurkan Dira di kamar, aku mulai merapikan barang-barang kami, pelan, satu persatu. Bukan karena banyak barang, tapi karena setiap benda punya cerita. Baju kecilnya yang dulu kupilih dengan penuh senyum saat pertama kali jadi ibu. Selimut tipis yang dulu kugunakan untuk menggendongnya pulang dari rumah sakit. Foto-foto kami yang penuh tawa waktu. Raka masih memanggilku sayang dengan mata berbinar. Sekarang, semua itu terasa seperti sisa-sisa mimpi yang hancur. Setiap aku memasukkan satu barang ke dalam tas, rasanya seperti ada bagian dari hatiku ikut hancur dan jatuh ke lantai. Berkeping-keping, aku berusaha menahan tangis. Tapi dada ini seperti sesak menampung semuanya. Tiba-tiba ponselku bergetar pelan di atas meja. Nama Nina muncul di layar. Aku langsung telepon balik dengan suara gemetar. "Nin," hanya itu yang keluar sebelum air mataku jatuh lagi. Tak sampai 1 jam, Nina sudah berdiri di depan pintu rumah. Wajahnya tampak sangat khawatir. Begitu aku lihat dia, pertahananku langsung runtuh. Aku jatuh dalam pelukannya. Tubuhku gemetar, air mataku mengalir deras tanpa bisa ditahan. "Nin." Dia mau ambil anakku. Suaraku serak, patah, dan penuh ketakutan. Rasanya seperti mengaku kegagalan paling besar dalam hidupku. Ibu macam apa yang gak bisa melindungi anaknya sendiri? Nina memelukku erat. "Astaga, Ayla,"
Suaranya gemetar menahan emosi. Aku sudah bilang, dia mulai aneh sejak beberapa bulan lalu. Tapi aku gak nyangka, sampai sekejam ini. Aku mengusap wajahku, mencoba berhenti menangis, tapi gagal lagi. Dia bilang, aku boleh jenguk, tapi Dira harus tinggal sama dia. Aku gak kuat kalau harus pisah sama Dira. Dia gila. Nina mendengus marah. Ya Tuhan, Ayla, kamu gak boleh diem. Kamu punya hak. Kamu ibu kandungnya. Aku menggenggam ujung bajuku erat-erat. Tapi dia punya semuanya, Nin. Uang, kuasa, pengacara. Aku bukan cuma. Nina memotong cepat. Suaranya tegas. Kamu ibu kandungnya. Kamu yang lahirkan Dira. Kamu yang rawat dia tiap hari. Kamu yang gak tidur waktu dia sakit. Kamu bukan cuma apapun. Kamu ibu. Titik. Perkataannya masuk ke dalam hatiku. Dalam, seperti ada kekuatan kecil yang menyala. Pelan, di dalam dadaku. Tapi masih samar. Masih rapuh. Nina mencengkeram tanganku. Tegas, kuat, seolah dia berusaha mentransfer kekuatan lewat genggamannya. Dan kamu gak sendirian. Aku di sini. Aku ikut kamu sampai titik darah penghabisan. Aku tersenyum kecil, meski masih menangis. Rasanya seperti ada cahaya kecil di tengah gelap. Aku menghela napas panjang, mencoba menegakkan punggungku. Aku takut, Nin. Ya, wajar takut, katanya lembut. Tapi kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu mungkin gak punya kekayaan kayak dia, tapi kamu punya sesuatu yang dia gak punya. Aku mengerjap, bingung. Apa cinta seorang ibu? Suaranya mantap, dan cinta ibu itu gak bisa dikalahkan uang. Ucapan itu pelan-pelan masuk, memberi kekuatan. Aku meremas tangannya. Kali ini, gantian aku yang menarik napas panjang. Nina, kalau aku harus berperang, aku akan berperang. Demi Dira, aku gak akan lepasin dia. Nina tersenyum tipis. Bangga, itu baru Ayla yang aku kenal. Malam itu, kami duduk lama, membicarakan langkah-langkah yang harus aku lakukan. Nina menjelaskan hal-hal legal yang dia tahu. Apa saja hak seorang ibu, kemungkinan pengadilan, dan bahwa aku punya kesempatan besar karena aku adalah pengasuh utama. Semakin lama, aku merasa ada kekuatan yang bangkit di dalam diriku. Ketakutan masih ada, tapi kini berdampingan dengan keberanian kecil yang tumbuh perlahan. Aku melihat ke arah kamar Dira, yang pintunya sedikit terbuka. Dari sana terlihat kaki kecilnya menggantung di pinggir tempat tidur. Dia tidur pulas, tanpa sadar betapa dunia di sekelilingnya sedang bergetar. Dia begitu kecil, begitu rapuh, dan dia mempercayakan seluruh hidupnya padaku tanpa ragu sedikit pun. Aku mengusap dadaku pelan, merasakan panas dan dingin bercampur jadi satu. Aku gak akan biarin siapapun ambil anakku, bisikku pada diri sendiri. Bahkan kalau aku harus kehilangan segalanya, aku tetap akan pertahankan dia. Nina pegang bahuku lagi dan berkata, itu yang harus kamu pegang. Ingat, kamu bukan kalah. Kamu cuma diuji. Aku mengangguk pelan. Ada rasa sakit besar, tapi ada juga semangat baru yang tumbuh. Semacam kekuatan yang datang dari tempat terdalam di dalam diri ibu manapun saat anaknya terancam. Malam itu, setelah Nina pulang, aku masuk ke kamar dan memeluk Dira lagi. Nafasnya halus, tubuhnya hangat, dan pelukannya kecil, tapi berarti seluruh dunia bagiku. Aku menarik selimut sampai menutupi tubuh mungilnya, lalu menatap wajahnya lama. Di balik semua rasa hancur, ada ketenangan di wajahnya yang membuatku yakin satu hal. Aku mungkin kalah harta, aku mungkin kalah kuasa, tapi sebagai ibu, aku gak akan kalah. Karena seorang ibu bukan ditentukan oleh apa yang dia punya, tapi oleh sejauh mana dia bertahan, sejauh mana dia mencintai, dan sejauh mana dia rela berjuang. Dan aku
Ayla siap berjuang sampai akhir. Untuk Dira, untuk cinta yang gak ternilai harganya. Bab itu rasanya seperti mimpi buruk yang panjang dan tidak ada habisnya. Hari sidang tiba. Aku berdiri di depan kaca kamar mandi kecil apartemenku, memegang wajahku yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Lingkar mata gelap, bibir kering, tapi tatapanku tegar. Aku harus terlihat kuat. Hari ini bukan hanya tentang aku, ini tentang Dira. Tentang hakku sebagai ibu. Aku mengenakan baju sederhana berwarna krem. Rambutku ikat rapi, tidak ingin terlihat berantakan atau emosional. Nina menungguku di depan pintu apartemen. Ia memelukku erat. Ayla, apapun yang terjadi di dalam nanti, kamu sudah jadi ibu terbaik buat Dira, katanya pelan. Aku mengangguk, tapi tenggorokanku tercekat. Rasanya seperti ada batu besar yang menahan nafasku. Kami menuju pengadilan. Gedung tinggi dengan dinding. Dingin itu seperti menghisap keberanian. Siapapun yang melangkah masuk di dalam, semuanya terlalu putih, terlalu tenang, sampai-sampai suara sepatu berdecit pun terasa seperti jeritan. Aku melihat Raka di seberang ruangan. Ia duduk bersama pengacaranya. Pakaiannya rapi, setelan mahal, wajah tanpa beban. Dan di belakangnya, wanita itu, istri barunya, duduk anggun, seolah menikmati drama ini seperti menonton acara TV premium. Ketika matanya bertemu dengan mataku, ia tersenyum kecil, bukan senyum ramah lebih, seperti kemenangan awal. Hatiku kembali diremas, tapi aku tidak boleh lemah. Hakim masuk, memukul palu kecil di mejanya. Suara itu menggema, dingin, benar-benar menandai babak hidupku yang baru. Sidang dimulai. Pengacara Raka berdiri lebih dulu. Ia bicara panjang, penuh kata-kata yang disusun rapi dan berbahaya. Aku mencoba tetap tenang, tapi dadaku panas setiap kali kalimat keluar dari mulutnya. Klien kami menilai bahwa Ibu Ayla kurang stabil secara emosional sejak perpisahan. Sudah beberapa kali terlihat menangis berlebihan, mengalami tekanan psikologis, dan menurut tim kami, dapat memengaruhi kondisi anak. Aku mencengkeram roku kuat-kuat, jadi aku menangis karena dikhianati suami, dianggap bukti ketidakstabilan. Wanita mana yang tidak hancur diperlakukan seperti itu? Pengacara itu lanjut, seolah tak punya hati. Ditambah lagi kondisi ekonomi beliau saat ini tidak memadai untuk memberikan pendidikan dan lingkungan terbaik bagi anak. Aku menutup mata sejenak, pedih, seakan seluruh pengorbanan selama bertahun-tahun jadi tidak berarti. Seakan kesabaranku membangun rumah tangga dari nol hanya cerita kosong. Lalu giliran aku berbicara. Nina meremas tanganku. Aku bangkit. Langkahku pelan, tapi pasti. Suaraku sempat ingin pecah, tapi aku menahannya. Aku melihat Hakim, lalu melihat Raka. Aku ingin ia mendengar setiap kata yang keluar dari mulutku. Saya mungkin tidak punya kekayaan seperti dia, ucapku pelan, tapi jernih. Saya mungkin tidak bisa memberikan sekolah internasional atau rumah besar yang dia inginkan. Aku menarik napas, menahan gemetar. Tapi saya punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya punya waktu. Saya punya pelukan hangat. Saya punya hati seorang ibu yang tidak akan pernah sekalipun meninggalkan anaknya demi orang lain. Ruangan hening. Semua orang menatapku. Bahkan Raka terlihat sedikit gelisah, walau ia mencoba menutupi dengan ekspresi datar. Saya tidak pernah membiarkan Dira tidur tanpa cerita. Saya tidak pernah melewatkan satu pun demamnya tanpa berada di sampingnya. Saya bangun malam ketika dia takut mimpi buruk. Saya mendekapnya sampai tenang. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kubendung. Tapi suaraku tetap kuat. Dira bukan barang. Dia bukan hadiah kemenangan di antara kami. Dia anak kami. Dan dia butuh ibunya, bukan hanya fasilitas. Aku menoleh pada Raka
Untuk pertama kalinya, aku ucapkan kata-kata yang paling menyakitkan, namun paling jujur. Kamu mungkin bisa membeli hidup yang baru, Raka. Tapi kamu tidak bisa membeli kembali kasih sayang seorang ibu. Raka terdiam. Istrinya menggigit bibir. Seperti tidak nyaman mendengar kata-kataku. Hakim hanya mengangguk perlahan, menuliskan sesuatu. Pengacara Raka mencoba membalas, tapi suaranya terdengar lebih tegang, tidak selancar tadi. Ibu Ayla terlalu emosional. Aku langsung menatap hakim. Apa salah kalau seorang ibu menangis karena takut kehilangan anaknya? Apa itu bukti ketidakstabilan atau bukti cinta? Hakim menghela napas panjang. Suaranya berat saat ia berkata, "Kami akan mempertimbangkan semua bukti dan pernyataan. Sidang ditunda minggu depan untuk penilaian lanjutan." Palu diketuk. Aku hampir roboh ketika semuanya selesai. Kakiku lemas, jantungku berdentum begitu cepat, seakan ingin keluar dari dada. Tapi aku tidak jatuh. Aku berdiri sampai hakim pergi, sampai Raka bangkit dari kursinya. Ia menatapku sebentar. Ada sesuatu di matanya, bukan penyesalan, tapi ragu. Sejenak, ia seperti ingin bicara, namun istrinya menyentuh lengannya. Dan semua perasaan itu hilang. Ia berbalik, meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata. Aku menarik napas panjang. Dadaku sesak, tapi ada kekuatan yang tumbuh pelan-pelan. Nina mendekat dan langsung memelukku. "Ayla, kamu hebat. Kamu luar biasa." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap kursi tempat. Raka duduk tadi, kosong, hampa, seperti hubungan kami sekarang. Tempat yang dulu penuh janji, kini hanya ruang dingin tanpa hati. Saat keluar gedung pengadilan, aku melihat matahari terang di langit. Aneh rasanya. Di dalam, hidupku terasa gelap dan dingin. Tapi di luar ada cahaya, ada harapan kecil yang muncul. Aku mengusap air mata, berdiri lebih tegak. Langkahku pelan, tapi setiap langkah terasa mantap. Mungkin aku belum menang hari ini, tapi aku tidak lagi menjadi wanita yang ketakutan. Aku tidak lagi sembunyi. Hari ini aku berdiri, berjuang untuk diriku, untuk Dira. Dan aku tahu satu hal, hati seorang ibu mungkin bisa hancur, tapi cinta seorang ibu tidak pernah kalah. Berbulan-bulan telah berlalu sejak hari itu. Rasanya seperti perjalanan paling panjang dalam hidupku. Setiap pagi, aku bangun dengan dada sesak, menyiapkan teh sambil menatap jendela kecil apartemenku. Berharap semuanya segera selesai. Pengadilan, konsultasi psikolog anak, laporan sosial, kunjungan rumah, semua proses itu melelahkan. Kadang, aku merasa seperti berjalan sambil menyeret batu besar, tapi langkahku tidak pernah berhenti. Aku tidak bisa berhenti, karena di ujung sana ada Dira, ada masa depan kami. Hari itu teleponku berdering, nomor dari pengadilan. Tanganku langsung dingin, napas tercekat. Aku mengangkatnya pelan. Suaraku hampir tidak keluar. "Ibu Ayla, keputusan pengadilan sudah keluar." Dalam sepersekian detik, seluruh suara dunia seperti hilang. Aku mendengar kalimat itu, tapi telingaku berdenging terlalu keras. Aku berdiri terpaku, bahkan lupa bernapas. Lalu suara di seberang berkata lanjutan yang mengubah segalanya. "Hak asuh diberikan kepada Anda." Aku tidak langsung menangis. Bukan karena tidak bahagia, tapi karena tubuhku seperti tidak percaya. Semua tekanan yang selama ini kusimpan seperti mendadak hilang, hening, baru setelah beberapa detik. Air mataku jatuh pelan, 1 tetes, 2 tetes, lalu pecah jadi hujan. Aku merosot di sofa kecilku, memeluk kedua lututku. Aku menang. Aku menang. Bisikku berkali-kali, bukan untuk membanggakan diri, tapi seperti mengingatkan hatiku bahwa ini bukan mimpi. Nina datang ke apartemenku. Setelah aku kabari, dia langsung memelukku erat tanpa banyak kata.
membiarkanku menangis di bahunya. Bukan tangis sedih, tapi tangis wanita yang akhirnya bisa menghirup udara setelah terlalu lama tenggelam. Beberapa hari kemudian, Raka mengirim pesan singkat. Aku ingin bertemu kamu dan Dira. Taman dekat rumah, jam 4. Dulu, pesan darinya membuatku cemas. Sekarang, aku hanya membaca lalu meletakkan ponsel tanpa rasa gentar. Aku bukan lagi Ayla yang dulu. Sore itu, langit cerah. Banyak anak bermain di taman. Angin lembut, sinar matahari hangat, memantul di dedaunan. Dira berlari ke ayunan, begitu kami sampai. Mama, dorong ya, bentar sayang, Mama ngobrol dulu. Dia mengangguk sambil tertawa. Rambut kecilnya berkibar. Raka datang beberapa menit kemudian. Tidak lagi dengan wibawa sombong, seperti dulu. Bajunya sederhana. Raut wajahnya lelah, ada lingkar gelap di matanya. Seperti orang yang tidur, tidak pernah benar-benar nyenyak. Kami duduk di bangku taman. Sebentar, hanya hening. Dulu aku selalu merasa gugup di sampingnya. Takut mengatakan hal yang salah. Tapi sekarang, justru dia yang tampak gelisah. Ayla, katanya akhirnya. Suaranya lirih. Aku menoleh. Menunggu ia melanjutkan. Maafkan aku. Kata-kata itu pelan, tapi berat. Jauh dari nada arogan yang dulu selalu dia pakai untuk bicara padaku. Aku menghembuskan napas pelan. Raka, aku sudah memaafkan kamu. Dia tampak terkejut. Seolah tidak menduga, aku begitu mudah mengucapkannya. Tapi aku melanjutkan sebelum ia salah paham. Aku memaafkan bukan karena kamu layak dimaafkan, tapi karena aku dan Dira layak untuk damai. Aku tidak mau hidup menyimpan dendam. Berat. Raka menunduk. Suaranya pecah sedikit. Aku salah. Aku memilih cara yang paling pengecut. Aku menyakiti kamu. Dan Dira. Aku menatap anak kecil itu yang sedang tertawa sendiri di ayunan. Mencoba mencapai langit. Yang penting sekarang adalah kamu jadi ayah yang baik buat Dira. Itu saja. Raka mengusap wajahnya. Seperti seseorang yang akhirnya melihat pantulan dirinya sendiri dan tidak suka dengan apa yang dia lihat. Kamu ibu yang baik, Ayla, dan kamu istri yang baik. Aku gak pernah bilang itu dulu. Aku tersenyum pelan. Bukan bahagia, tapi seperti melepas sesuatu yang lama mengikat dadaku. Aku dulu istri yang setia dan ibu yang baik. Iya, tapi sekarang aku juga wanita yang kuat. Dan aku bukan lagi wanita yang bisa kamu buang seenaknya. Raka menatapku lama, lalu mengangguk. Aku tahu, tidak ada permintaan perbaikan hubungan, tidak ada drama memohon kembali. Hanya pengakuan. Sudah, cukup. Aku tidak membenci dia lagi. Membenci hanya mengikatku pada masa lalu yang tidak layak aku tinggali. Dira berlari ke arahku, wajahnya cerah, pipi merah. Mama, lihat, aku bisa dorong sendiri. Aku membuka tangan, dan dia langsung melompat ke pelukanku. Aku mencium kepalanya, aroma keringat anak kecil yang hangat dan polos. Pinter banget sayangku. Raka melihat kami, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kesedihan jujur di matanya. Bukan karena dia kehilangan aku, tapi karena dia baru sadar apa arti kehilangan keluarga yang benar-benar mencintai. Ayla, terima kasih sudah tetap izinkan aku lihat Dira. Suaranya parau. Dia butuh ayahnya. Jawabku sederhana. Kita mungkin gagal sebagai suami istri, tapi jangan sampai gagal sebagai orang tua. Dia mengangguk pelan. Aku janji. Aku mengangkat dagu, melihat langit sore yang mulai berubah. Jingga, indah, damai, jauh dari rumah besar yang dulu. Penuh barang mahal, tapi kosong dari rasa aman. Aku bukan lagi Ayla yang memohon cinta. Bukan istri yang ketakutan ditinggal. Aku seorang ibu yang menang. Seorang wanita yang berdiri tegak. Aku mungkin tidak menang dengan cara emas atau sorak, tapi aku menang dengan cara terbaik tanpa kehilangan hati. Dira mengangkat wajah kecilnya. Mama bahagia, aku tersenyum. Air mata hangat memenuhi mata. Tapi kali ini
bukan karena sakit. Iya sayang, Mama bahagia. Dia tertawa dan memelukku lagi, seolah mematri janji bahwa kami akan baik-baik saja. Dan diam-diam, aku tahu itu benar. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi aku punya yang tidak ternilai harga diri, kekuatan, dan anak yang melekat di pelukanku. Dan itu lebih dari cukup untuk semua ibu yang berjuang di luar sana. Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Kamu berharga, dan cinta seorang ibu tidak pernah kalah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.